Oke guys, kita mau membawakan analisis teknikal di saham ya. Yang pertama ini BCA ya. Kita lihat secara teknikal dan foreign flow ya. Oke, kalau kita lihat ini jelas downtrend ya BCA. Kita pakai moving average 200 saja. Nah, MA 200-nya ini jauh banget di atas ya. MA 200 jauh di atas. Nah, harganya di bawah MA 200 artinya ini downtrend. Kemudian kalau kita buat support, ini pertama ada support di sekitar 7.250 ya. Ini April tahun lalu ketika crash kesentuh lalu rebound. Nah, kemudian ini bulan Oktober ya turun lagi ya setelah ada hmm, pergantian menteri ya. Pergantian menteri kan di sini nih September ya saya ingat nih. Nah, kemudian naik lagi terus turun nyentuh 7250 lagi dan ini jebol ketika Januari ya. Ini berita MSCI kemarin. Nah, sekarang drop lagi 7250 jebol dan ini sekarang di sekitar 6.900 ya. Oke, hari ini memang naik ya. Hari ini closing naik sekitar berapa ini? Sekitar 1%-an ya. Tapi kalau kita lihat secara foreign flow ini masih outflow terus ya. BCA itu asing jualan terus. Nah, hari ini 385 M. Kalau kita tarik sejak awal bulannya, BCA itu udah dibuang asing sekitar 1.982 miliar. Kalau kita tarik lagi sampai awal tahun ya, dari Januari, nah ini sekitar 18.664 miliar. Artinya apa? Ya asing tuh sedang buang terus ini sahamnya. Jangan dilawan teman-teman ya. Kalau asing buang tuh jangan dilawan ya, karena BCA ini adalah salah satu saham yang asingnya gede gitu loh. Asing jualan ya sudah, jangan masuk gitu. Jangan masuk dulu. Nah, kalau misalkan maksa masuk di mana ya? Kita cari area-area penting saja secara teknikal. Yang pertama support ya. Ini support kalau kita ambil sampai shadow-nya ya ini. Jadi ini shadow sampai 6.400. Nah, kalau kita ambil ini titik paling bawah, sebenarnya ini sudah sempat masuk support ya. Di 6.650. Ini sudah masuk support sebenarnya. Ya. Jadi bener ya hari ini rebound karena memang menyentuh support ya. Kalau misalkan teman-teman mau entry gimana? Ya entry-nya dekat-dekat 6650 ya sekitar sini ya. Atau opsi kedua ketika menyentuh 6400 ya. Dengan catatan ya asingnya jangan pas buang gede gitu. Jadi misalkan katakan sehari asing keluar misal 100 M atau 200 M itu kan sebenarnya cukup kecil untuk BCA ya karena tiap hari itu outflow-nya gede 300 M 400 M. Jadi kalau misalkan outflow-nya kecil-kecil kayak gini nih ya misal 60 M di 400 M lah, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk masuk dengan catatan entry-nya deket-deket area support gitu teman-teman. Oke, setelah BCA kita ganti BBRI ya. Nah, BBRI ini sebenarnya menarik ya karena mungkin akan ada aksi korporasi berupa pembagian dividen ya. Nah, kita cek RUPS-nya kapan ya. Apakah akan RUPS dalam waktu dekat? Harusnya gitu sih ya. Nah, ini 10 April ya teman-teman. 10 April ada RUPS ya. Dan dia pasti bagi dividen ya. Jadi sebenarnya ini menarik ya untuk akumulasi ya. BBRI menarik untuk akumulasi. Apalagi ini dekat-dekat area support juga ya ini. Kalau kita tarik sebenarnya ini bisa agak ke bawah. Nah, ini ya. Ini teman-teman. Ini 9 April ya, sama ya. Ketika crash tahun lalu disentuh ya, 3.400-an. Kemudian ini 3.400-an lagi, 3.460. Lalu ini sempat spike ya ke bawah sampai 3.300 dan ini hari ini ya. Hari ini nyentuh 3.400 juga ya. Closingnya di 3540 ya. Kalau dicek naiknya berapa persen, ini naik sekitar 1,72%. Nah, kalau gini gimana teman-teman? Ya, menurut saya bisa lah untuk spekulasi ya. Apalagi mau UPS dengan catatan belinya di 3.400-an ya. Mentok-mentok mungkin 3.500 ya. Nah, itu. Nanti kalau pas RUPS ya, tanggal berapa ini? Nah, tanggal 10 ya ini dijual gitu kalau pengumuman dividen ya. Sekarang kan mumpung lagi di bawah harganya gitu. Jadi bisa spekulasi beli itu. Menarik ya. Tapi untuk short term trade ya, mungkin hanya nggak sampai sebulan ya. Karena kan sekarang tanggal 25 RUPS-nya tanggal 10 ya, 15 hari. Nah, kalau dari sisi asing gimana? Nah, ini jelek juga ya. Hari ini asing jualan 500 M, teman-teman. Ya, cukup jelek ya. Nah, kalau kita tarik dari awal bulan, nah BBRI outflow-nya gede juga ya, mirip BCA. Ini lebih besar dari BCA lah. 2.261 miliar.
Nah, kalau dari Januari kita lihat berapa outflow-nya di BRI. Ya, oh, malah kecil ya. Berarti sempat ada inflow ya di BRI ya. Nah, ini sempat ada info berarti ya di sini-sini teman-teman ya. Januari sempat masuk gede, kemudian ada buangan, masuk lagi. Nah, ini buangan lagi di Maret. Entah kenapa ini. Apakah karena rating rating Moody's jelek, rating Fitch jelek, berita perang atau apa ya? Ya kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas faktanya asing buang terus. Sebenarnya ini kesempatan beli karena dekat-dekat support dan ada momentum dividen ya. Jadi ini menarik. Tapi ingat ini ngelawan asing ya. Kalau jebol 3.300 ya gimana ya, potensi harus dibuang ya. Nah, potensinya rebound ada kalau menyentuh area sini ya, karena mirip-mirip lah dengan histori sebelumnya ya kan, ketika menyentuh 3.300 3.400 ya kemungkinan besar rebound ya gitu. Jadi untuk short term trade BRI menurut saya salah satu yang menarik ya. Lalu saham yang selanjutnya ada BMRI ya. BMRI secara teknikal gimana? Nah ini sebenarnya bagus ya dibanding yang lain karena MA 200-nya deket ya. Berarti ini saham sebenarnya bukan saham downtrend ya, mungkin sideway aja sih kalau saya lihat. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ada beberapa area penting ya. Nah, kalau kita gambar, nah ini tahun lalu ya, Maret itu supportnya di 4250. Lalu ini Oktober tahun kemarin jebol ya. Berarti ini support kedua di sekitar 4000-an ya. 4050 sampai 4100 ini menarik. Kemudian di 4200-an ya, 4250. Nah, ini termasuk saham yang kuat menurut aku BMRI dibandingkan BBRI dan BBCA ya, karena dia mainnya udah di atas terus nih ya. Kalau kita lihat sepertinya dia juga akan bagi dividen ya untuk BMRI, jadi ada potensi main dividen play. Kita nggak nyari dividen tapi kita eh, nyari momentum pembagian dividen. Jadi ketika harganya misal koreksi ke bawah gitu, misalkan kita nggak tahu ya, misalkan turun sampai 4280, maka itu kesempatan beli. Nanti kapan jualnya? Ya, ketika RUPS mau bagi dividen gede, euforia harganya naik, spek, nah itu kita TP itu teman-teman ya. Jadi menariknya BMRI koleksi di berapa ya? Di sini, di dekat-dekat ini ya, area ini 4250 sampai 4300-an ya. Kalau dikasih kita, menurut saya itu menarik. Kalau untuk asing gimana? Ya, sebenarnya asing saya lihat di saham BMRI sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan. Maksud saya dia nggak buang gede banget tapi juga nggak masuk gede banget gitu teman-teman ya. Kita lihat apakah ada di sini. Nggak masuk ya. Ini dari 1 Januari sampai 25 Maret 3 bulan ya, nggak masuk ya, nggak masuk top buy dan juga nggak masuk top sell ya. Oh ini masuk 2 triliun ternyata, 2 triliun, maaf teman-teman, termasuk top sell ternyata ya, 2,2 triliun ya, cukup besar. Tapi kalau kita lihat dari Januari, kan Januari di sini ya berarti ya. Ya nggak kemana-mana ini ya. Januari kan di sini, 7 Januari di 4.800, sekarang 4.900, sama teman-teman. Sama ya. Jadi asing buang pun tetap ngaruh ya untuk BMRI. Jadi ini bisa jadi opsi yang menarik kalau drop sampai 4.300-an untuk akumulasi. Opsi kedua adalah beli ketika deket-deket MA 200 ya. Ini kan ketika MA 200 di break ya, berada di atasnya. Nah, ini kan reject, jadi naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi MA 200 bisa jadi support kuat. Walaupun dia juga sempat drop karena ya major crash lah ini, karena MSCI ya. Kalau MSCI berita jelek itu pasti ada peluang gede. Nah, tapi juga berhasil rebound lagi. Nah, ini kan kemarin mau lebaran ya, biasanya orang buang-buang saham, mau cash. Nah, ternyata naik lagi ya. Ini udah naik lagi. Jadi cukup oke menurut BMRI ya. Opsi pertama ya kalau mungkin sangat pengen dapat barang di PMRI bisa ambil di 4.800-an ya, dekat-dekat MA 200, atau kalau mau main aman ya di sini 4.300 sampai 4.250. Oke, kemudian kita lihat BBNI. Sepertinya dia juga akan bagi dividen teman-teman. Nah ini BBNI saya lihat ini cenderung sideways ya teman-teman. Ini cenderung sideways. Oke, saya tarik support. Nah supportnya BBNI itu di sini teman-teman, di area 4.000-an ya. 4.000 ini kan kesentuh beberapa kali. Sempat jebol tahun lalu, Maret April. Rebound, nyentuh lagi 4.000, jebol ke 3.900, naik. Ini jebol lagi ke 3.700-an, naik lagi, dan ini sempat kesentuh kemarin. Nah, sebenarnya ini menarik teman-teman. Ini kan hari ini kalau nggak salah X date ya.
XDET BBNI. Jadi hari ini orang-orang pada buang ya, karena ya ini ada pembagian dividen 350, jadi minusnya sekitar segitu juga ya hari ini. Nah, minusnya 350 juga. Nah, menarik teman-teman ya. Kalau besok koreksi ke 4.000, menarik untuk spekulatif buy karena ini sudah jatuh ke area supportnya, dan area supportnya ini teruji berkali-kali ketika ditembus naik ya. Jadi menarik ya, menurut aku BBNI menarik untuk dibeli. Asingnya gimana? Nah, kalau kita lihat sebenarnya BBNI ini cukup unik ya dibanding ketiga bank yang lain seperti BRI, BCA, sama BBRI ya. Saya rasa free float yang ada asingnya dia nggak terlalu gede teman-teman. Beda dengan yang lain itu gede-gede. Nah, kalau kita lihat secara sekilas memang buangannya gede juga ya. 2.632 miliar sebenarnya cukup gede ya, tapi saya rasa penurunannya juga mulai terbatas ya. Nggak mungkin kan sahamnya turun terus, wong secara laba juga nggak rugi-rugi amat gitu loh, dia untung loh ya. IPS-nya 500 ya, memang terjadi penurunan tapi kan nggak parah juga ini, 575 ke 537, mungkin di bawah 10% penurunannya ya, nggak parah lah, tetap gede. Apalagi ini kalau kita lihat net income-nya ini 20 triliun ya, tahun lalu 21 triliun 400 miliar, sekarang 20 triliun, jadi tetap gede, masih aman secara fundamental menurut aku. Karena tahun lalu harganya sempat ya sentuh di 5 ribuan ya, 5.000, sekarang di 4.000 ya, turun 20%-an ya. Jadi menarik. BPNI secara teknikal bagus karena sudah disupport ya. Nah, itu untuk BPNI. Oke, selanjutnya kita cek saham yang lain, CIMB ya, BNGA ya. Nah, BNGA ini sebenarnya cukup lambat juga ya. Nah, overall kalau kita lihat ini dari MA 200 ya, dia sudah di atas MA 200 teman-teman nih. Ini MA 200. Nah, kesentuh rebound ya, kan ini berkali-kali diuji ya. Ini Desember tahun lalu disentuh naik, kemudian crash disentuh naik, dan ini disentuh naik lagi. Jadi menurut aku BNGA termasuk saham yang nurut ya teknikal, khususnya ke MA 200. Jadi ketika deket-deket MA 200 maka bisa kita jadikan alternatif long ya untuk beli, spekulatif buy deket-deket MA 200. Kemudian kalau secara support ini di 1725 teman-teman ya, harga paling murahnya 1725 ya, kita anggap 1700 sampai 1750 lah, ini menarik untuk beli. Jadi kalau misalkan ada berita jelek atau apa turun, ini adalah kesempatan untuk membeli BNGA ya, menarik di area 1725. Nah, kalau kita lihat secara free float, apakah BNGA ini termasuk saham yang free floatnya gede lalu asingnya gede banget? Nah, pengendalinya kan CIMB dari Malaysia 91%, kemudian Commerce Capital 1% ya. Jadi sahamnya tuh tinggal 7% ya kalau di total 7% di masyarakat ini. Jadi kecil ya teman-teman, bisa dibilang ini kecil ya. Jadi menurut aku kalaupun ada asing ya, asing masuk gini, asing keluar, nggak terlalu ngaruh karena free floatnya kecil teman-teman ya, free floatnya kecil. Kita lihat dari sini, coba BNGA foreign. Nah, foreignnya kan kecil ya transaksinya, 1M, 6M. Nah, beda sama big bank seperti BCA dan BRI Mandiri gitu ya. Jadi asing nggak terlalu ngaruh. Jadi kita fokus ke teknikal di saham BNGA. Ketika dia turun dekat-dekat support, dekat-dekat MA 200, maka itu adalah kesempatan beli yang bagus. Jadi kesimpulannya di sini di 1750 ya, ini 1750 sampai 1725 adalah area yang bagus untuk swing BNGA. Gitu teman-teman ya. Selanjutnya kita cek bank apa lagi nih. BRIS ya, coba kita cek BRIS, bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, ini downtrend ya, secara sekilas karena MA 200-nya di atas ya. Nah, ini downtrend ya. Tapi ini menarik kenapa? Karena ini dekat support ya. Support 2070 ya. Ini berkali-kali disentuh ya, 1, 2, 3. Ini sempat spike ke bawah, tapi sepertinya yang jual dikit ini ketika turun ya. Jadi dia langsung rebound gitu. Jadi ketika turun volumenya dikit, langsung diambil teman-teman. Langsung banyak yang beli karena merasa ini murah dan berhasil rebound. Dan ini menurut saya masih sama ya, chance-nya sama, kesempatannya sama. Ketika dia turun nanti di area 2070 sampai katakan 2100 ya, 2070 sampai 2100,
maka itu adalah area yang bagus untuk membeli saham BRIS gitu teman-teman ya. Nah, nanti CL-nya di mana? Katakan kalau sampai turun misal ke 2000 ya, 2000 atau 2020 ya, jebol berarti ya bisa ambil keputusan sell untuk CL, melindungi modal. Tapi overall ini masih bagus ya untuk spek buy di area 2100 sampai 2070. Oke, asing kita lihat selama 3 bulan ya, dari Januari di BRIS ya sebenarnya nggak terlalu gede ya, 368 miliar. Mengingat BRIS sebagai bank syariah terbesar ya, market cap-nya juga sangat gede saya rasa, maka asing jualan 300 miliar tuh nggak terlalu gede ya. Market cap-nya 98 triliun teman-teman ya. Jadi asing jualan segitu menurut saya nggak terlalu gede ya untuk ukuran saham BRIS ya. Oke, apalagi saham yang kita bahas khususnya perbankan, kita cek Supa. Coba Supa ya teman-teman. Ini saham yang baru IPO tapi sepertinya menarik ya. Nah, Supa ya, Supa bagus ya. Ini kita lihat nih ya. Supa ini, nah ini area support teman-teman. Di 825 sampai 800 teman-teman ya. Ini udah 2 kali diuji dan selalu berhasil rebound ya. Jadi bagus, misalkan turun lagi, nanti potensi rebound lagi gitu teman-teman ya. Secara teknikal gitu. Dan kalau kita lihat ya, asing udah mulai banyak akum ya ini ya. Kita lihat dari ini Desember tahun lalu ya, akhir Desember ya, ini asing akum dan buangannya nggak terlalu gede dibanding akumnya. Nih, 9 Februari coba kita lihat ya. 9 Februari. Mana? 9 Februari. Oh, tapi asingnya ya, OD, Bang ya. Tapi AKBK. AK ini asing beneran. Oke, coba kita lihat kalau sampai 25 sekarang. Nah, ini KZCC ya. KZCCYU ini asli ya. Asli institusi bagus ya. Walaupun nggak terlalu gede berarti ya ini hitungannya. Coba kita cek sekali lagi di sini. Supa. Oh ya, berarti memang nggak terlalu gede ya teman-teman ya. Ini 24M, 17M, 32M. Jadi kalau dibanding big bank yang lain ya mungkin infonya nggak terlalu gede. Tapi ya memang ini salah satu yang terbesar juga untuk ukuran saham bank digital ya. Kita lihat market cap-nya Supa itu di 30 T, wah cukup besar ya. Kalau kita lihat ya secara nominal mungkin lebih kecil lah dibanding big, big banks kayak BCA, BRI. Tapi ini cukup gede juga infonya ya untuk ukuran bank digital. Nah kita lihat selama 4 hari terakhir ya, 12, 13, 16, 17 ini sebelum lebaran, asing akum terus ya. Kemudian hari ini asing juga masuk lagi. Jadi kemungkinan bagusnya gimana entry-nya. Nah ini ketika turun aja teman-teman. Ya, ketika turun asing nggak jualan ya itu kesempatan bagus ya. Ya, nah, dengan catatan asing nggak boleh jualan gede. Nah, kalau asing buang kayak gini ya potensi turun dalam gitu teman-teman. Ya, kalau misalkan dikasih ya bisa entry di 820 sampai ya 800 lah. Nanti kalau jebol 790 CL gitu. Itu untuk Supa ya. Lalu kita lihat lagi Arto ya. Bank digital yang lain kita lihat Arto ya. Arto secara sekilas ini bisa dibilang downtrend ya teman-teman. MA 200-nya jauh di atas ini. Nah, kalau kita lihat ini juga ranging ya. Kalau kita lihat kan ini ranging nih ya. Nah, ini ranging berkali-kali supportnya mau dijebol teman-teman. Dan akhirnya sekali jebol turun ke bawah ya. Buangannya gede. Nah, bisa dibilang masih downtrend ya. Untuk Arto belum ada chance bagus buat masuk ya. Karena secara struktur saya lihat ini jelek ya. Jadi mungkin adalah technical rebound seperti ini, tapi arahnya belum ya, belum untuk naik, belum ada tanda-tanda uptrend gitu, ya, belum menarik lah. Untuk Arto masih jelek. Oke, lalu BBYP, coba kita lihat BBYP, bank digital lainnya. Nah, sama juga ya ini ya, sempat uptrend sebenarnya ya ini ya. Kalau sebelumnya ini kan bisa kita anggap IHNS ya, inverted head and shoulders di sini. Nah, tapi ini udah selesai ya, udah selesai sekarang ya balik arah ya karena memang marketnya bearish ya. Ini MA 200 sudah dijebol jadi masih turun ya, masih arahnya masih turun. Kalau nggak turun sideways, jadi kalau naik resikonya lebih tinggi, maksudnya jangan entry karena kenaikan ini bisa jadi masih technical rebound karena secara struktur chart menurut saya masih belum menarik ini. Kayak gini nih kan sahamnya kalau turun masih cenderung turun gitu ya.
Kalau naik gini, nah kita bisa entry katakan ketika koreksi atau gimana. Tapi kalau sekarang BBB saya lihat jelek ya. MA200-nya udah jebol gitu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman spek buy, sebenarnya di sini ini sebelumnya jadi support ya, jadi resist ya. Resist become support ya. Tapi sayangnya ini dijebol teman-teman ya. Ya kan jadi support sebelumnya resist ya di sini ya. Ini dijebol jadinya ya saya bilang ini memang agak jelek ya. Jadi nunggu dulu, mungkin kita nunggu sideways dulu nanti sampai kebentuk pola baru di BBB ya. Oke, itu saja ya analisa untuk saham-saham big banks dan saham-saham bank digital ya. Nah, silahkan komen ya, saham apa lagi yang mau dibahas. Nah, thank you udah nonton ya.